Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uki Wiyoko Astiti dari SMP Negeri 2 Mirit, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Terlebih dahulu, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator saya yaitu Bapak Arif Hidayat, Eskom, dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Waliatun, SPD, SD. Adapun tujuan khusus dari aksi nyata kali ini yaitu untuk membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah, dan serta merefleksikannya. Berikut adalah bukti pada saat saya membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan sejawat saya. Kegiatan membagikan pemahaman implementasi pembelajaran sosial emosional ini saya lakukan di laboratorium komputer. Jika diperhatikan, hanya nampak beberapa rekan guru saja dikarenakan kesibukan dari rekan guru yang lain. Namun, hal tersebut tidak menyurutkan semangat saya. Kegiatan tersebut dilakukan setelah agenda Jumat Sehat. Itulah mengapa kami berpakaian olahraga. Kegiatan tersebut tidak hanya saya lakukan 1 kali saja, tetapi saya sudah melakukannya 2 kali walaupun di hari yang sama. 1 kali di awal dengan rekan guru dari berbagai mapel, sedangkan yang kedua khusus dengan sesama guru mapel Bahasa Indonesia, yang dilanjutkan dengan MGMP sekolah. Kita lanjutkan ke tahap refleksi. Setelah saya melakukan pembagian pemahaman implementasi tentang pembelajaran sosial emosional ini, tentu saya harus merefleksikan diri. Kita mulai dari dalam proses saya membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional kepada rekan sejawat, sejauh saya melihat mereka terlihat antusias. Mereka antusias karena mendapat ilmu baru, apalagi istilah pembelajaran sosial emosional ini termasuk istilah asing dan baru bagi rekan-rekan saya tersebut. Meskipun pada dasarnya sebenarnya mereka telah menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran yang dilakukan selama ini. Hanya saja tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut termasuk ke dalam pembelajaran sosial emosional karena belum terintegrasi dengan modul ajar atau RPP. Dalam proses ini, saya juga memaparkan mengenai kompetensi sosial emosional, mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional, dan implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Selanjutnya, selama proses membagikan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional, saya merasa senang, walaupun sebelum melakukan kegiatan tersebut, saya sempat merasa cemas atau khawatir. Saya sempat merasa cemas karena takut penjelasan saya tidak diterima oleh rekan sejawat. Alhamdulillah, kekhawatiran saya tidak terbukti. Rekan-rekan saya dapat kooperatif sehingga membuat saya merasa senang. Mereka antusias mendengarkan pemaparan yang saya lakukan. Bahkan, beberapa dari mereka menyampaikan akan lebih memperhatikan lagi mengenai kompetensi sosial emosional supaya tercipta budaya positif yang mengakar di sekolah. Berikutnya,
Dalam proses membagikan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional, tentu banyak manfaatnya. Rekan-rekan saya menjadi tahu dan paham mengenai pembelajaran sosial emosional dan pentingnya kompetensi sosial emosional untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Sehingga kedepannya saya bisa mengajak rekan-rekan saya tersebut untuk berkolaborasi dalam pembelajaran sosial emosional. Seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Adapun umpan balik yang saya dapatkan dari proses membagikan pemahaman implementasi pembelajaran sosial emosional yaitu bahwa saya diajak kolaborasi oleh beberapa rekan untuk bisa mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional yang baik di kelas maupun di sekolah. Kita sampai pada pertanyaan refleksi terakhir. Dalam proses membagikan pemahaman implementasi pembelajaran sosial emosional, tentunya masih ada yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan, apalagi supaya apa yang saya lakukan lebih berdampak besar lagi. Salah satunya yaitu dengan lebih aktif lagi dalam membagikan pemahaman mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional. Selain itu, melakukan diskusi dengan rekan di lain sekolah. Selanjutnya, saya juga akan membagikan pemahaman implementasi pembelajaran sosial emosional tersebut melalui media sosial. Semoga apa yang saya lakukan bisa berdampak lebih luas serta bisa memberi pemahaman mengenai pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajari dan bisa menginspirasi untuk melakukan hal yang sama. Demikianlah pemaparan mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.